Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Aprilia dengan NPM 2011080294. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus pada anak SMA untuk memenuhi tugas studi kasus anak dan remaja yang diampu oleh Bunda Eka Putri Ramdhani MGZ. Selamat menyaksikan. Yang akan saya bahas kali ini adalah kenakalan remaja pada anak SMA. Pengertian kenakalan remaja pada anak SMA menurut Juvenile Delinquency mengacu pada suatu tentang perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti bertindak berlebihan di sekolah, melakukan pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, hingga tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri. Dan salah satunya yang paling mencolok yang akan saya bahas kali ini adalah tawuran antar sekolah. Ada beberapa bentuk-bentuk kenakalan remaja, yaitu kenakalan yang menimbulkan korban fisik yang akan saya bahas kali ini, dan ada kenakalan yang menimbulkan korban materi, korban sosial, kenakalan yang melawan status. Ada juga beberapa karakteristik remaja yang nakal. Menurut Karto 2003, remaja nakal itu mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja tidak nakal. Ada beberapa perbedaan yang sangat mencakup, yaitu perbedaan struktur intelektual, perbedaan fisik dan psikis remaja, karakteristik individual remaja. Nah, rata-rata remaja nakal ini hanya berorientasi pada masa sekarang, bersenang-senang, dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa depan. Dan kebanyakan dari mereka juga terganggu secara emosional, mereka kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan dan tidak bertanggung jawab secara sosial. Dan mereka juga senang menceburkan diri dalam kegiatan. Pada umumnya, mereka sangat impulsif, suka tantangan dan bahaya, hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya, dan yang terakhir adalah memiliki disiplin diri dan kontrol diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku nakal, antara lain identitas, pengenalan diri, usia, jenis kelamin, harapan dalam pendidikan dan nilai rapot sekolah. Ada pengaruh orang tua, pengaruh teman sebaya, status sosioekonomi, dan yang terakhir adalah kualitas lingkungan. Ada beberapa latar belakang penyebab terjadinya kenakalan remaja pada anak SMA. Karakteristik remaja itu sendiri, yang kedua adalah karakteristik keluarga dan karakteristik sekolah. Tujuan identifikasi kasus pada kenakalan. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan titik tujuan yang akan dicapai seseorang melalui penelitian yang akan dilakukan. Itulah sebabnya tujuan penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai rumusan yang tegas dan jelas. Sasaran studi kasus pada kenakalan anak SMA. Yang pertama adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan kejadiannya kenakalan pada anak SMA. Metode dan alat pengumpulan data. Yang pertama adalah persiapan. Dalam persiapan ini, penelitian terlebih dahulu memohon izin kepada subjek untuk melakukan wawancara. Dan yang kedua adalah pelaksanaan wawancara informasi. Saya di sini mempersiapkan panduan wawancara informasi yang meliputi bidang pribadi, sosial, bidang akademik, bidang karir, dan bidang kesehatan. Dan yang kedua adalah berpegang pada urutan fase dalam wawancara. Pada fase pembukaan diusahakan untuk menciptakan suasana yang cukup rileks. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang diwawancarai adalah subjek, orang tua dari subjek, saudara dari subjek, dan teman di lingkungan sekitar rumah. Dan yang bab ketiga adalah pelaksanaan. Di sini saya yang pertama adalah melakukan analisis. Kali ini saya mengambil studi kasus yang paling sering marak terjadi pada kenakalan siswa SMA, yaitu tawuran antar sekolah. Yang kedua adalah diagnosis.
Kenakalan yang terjadi pada anak SMA tersebut biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor lingkungan, teknologi yang semakin canggih, dan teman sebaya. Dan selanjutnya, prognosis. Pada umumnya, studi kasus yang terjadi pada anak SMA seperti tawuran ini disebabkan oleh faktor lingkungan dan teman sebaya. Berdasarkan pemaparan yang saya lakukan, maka layanan bimbingan dan konseling yang diberikan adalah mengubah pola pikir dengan teknik restrukturing kognitif, diberikan perhatian kepada anak dengan cara memberikan motivasi, memberikan pendekatan secara perlahan-lahan, dan teknik pendekatan yaitu konseling individu. Yang terakhir adalah treatment. Memberikan teknik restrukturing kognitif ini bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif anak. Dan yang paling akhir dari permasalahan ini adalah follow up. Setelah si anak tersebut mendapatkan bimbingan lebih lanjut dari orang tua, anak akan mengalami perubahan pola pikirnya menjadi lebih baik dan tidak melakukan tawuran antar sekolah lagi. Usaha bantuan yang sudah diberikan tidak hanya diberikan saja, tetapi harus ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masa SMA adalah salah satu masa yang dialami individu yang ditunjukkan dengan tanda-tanda beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain menuju jalan hidupnya sendiri. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa masa SMA. Masa SMA yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Bila memasuki lingkungan pergaulan yang sehat seperti organisasi pemuda resmi yang diakui oleh pemerintah, mengikuti kegiatan ekskul di sekolah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya. Baik, cukup itu saja. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.